Halo teman-teman, selamat datang kembali di Final Budget. Kalau saat ini kondisi keuanganmu sedang sulit, saya ingin mengatakan satu hal yang terlebih dahulu. Jangan menyerah. Tidak punya banyak uang, ini bukan berarti masa depanmu juga akan seperti itu. Hampir semua orang sukses pernah mengalami hal masa-masa sulit. Ada yang mulai usaha dari garasi rumah, ada yang bekerja sambil belajar, ada yang pernah ditolak berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Yang membedakan mereka bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi karena mereka tidak pernah berhenti ketika keadaan sedang sulit. Kadang masalah terbesar bukan dompet yang kosong, tetapi pikiran yang mulai kehilangan harapan. Saat seseorang sudah menyerah, peluang kecil apapun tidak akan terlihat. Sebaliknya, ketika seseorang masih mau belajar dan mencoba, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Di video ini kita akan membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kondisi keuanganmu sedang tidak baik. Bukan janji menjadi kaya dalam semalam, tetapi kebiasaan yang perlahan bisa membawamu keluar dari masa sulit. Kalau kamu sedang berada di titik terendah, semoga video ini bisa menjadi teman yang mengingatkan bahwa perjalananmu belum selesai. Mari kita mulai dari langkah pertama. Poin pertama, terima keadaan, jangan menyalahkan semua hal. Langkah pertama untuk bangkit adalah menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, menerima berarti mengakui kondisi saat ini agar kita bisa menyusun langkah berikutnya. Banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan keluarga, menyalahkan pekerjaan, bahkan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Padahal selama kita hanya mencari siapa yang salah, kita tidak akan fokus mencari jalan keluar. Coba ubah pertanyaan ini. Bukan lagi, kenapa hidup saya seperti ini, tetapi apa yang bisa saya lakukan mulai hari ini agar hidup saya sedikit lebih baik. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Mungkin hari ini hanya membuat daftar pengeluaran, besok mulai belajar keterampilan baru, serta lusa mulai mencari peluang tambahan. Satu langkah kecil setiap hari jauh lebih baik daripada hanya memikirkan masalah tanpa bertindak. Ingat, masa lalu tidak bisa diubah, tetapi keputusan hari ini bisa mengubah masa depan. Poin kedua, berhenti menunggu keadaan sempurna. Salah satu alasan banyak orang tidak pernah bangkit adalah karena mereka terus menunggu. Menunggu modal besar, menunggu pekerjaan yang sempurna, menunggu waktu yang tepat, menunggu motivasi datang. Padahal nih ya, waktu yang tepat seringkali tidak pernah benar-benar datang. Orang yang berhasil biasanya mulai dengan apa yang mereka miliki. Kalau hanya punya ponsel, mereka belajar menggunakan ponsel itu untuk hal yang bermanfaat. Kalau hanya punya sedikit uang, mereka belajar mengelolanya sebaik mungkin. Kalau belum punya pengalaman, mereka mulai belajar sedikit demi sedikit. Jangan meremehkan langkah kecil, karena setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat kepada tujuan. Daripada menunggu semuanya sempurna, lebih baik mulai sekarang dengan kemampuan yang kamu miliki. Kemajuan tidak datang kepada orang yang hanya menunggu, kemajuan datang kepada orang yang mau bergerak. Teman-teman, dari dua poin pertama kita belajar bahwa kebangkitan selalu dimulai dari cara berpikir. Terima keadaan tanpa menyerah dan jangan menunggu waktu yang sempurna untuk mulai bertindak. Di bagian berikutnya kita akan membahas langkah-langkah praktis seperti mengelola pengeluaran, meningkatkan kemampuan, dan mencari peluang penghasilan tambahan yang bisa membantu memperbaiki kondisi keuanganmu secara bertahap. Poin ketiga, kendalikan pengeluaran sebelum mencari penghasilan yang lebih besar. Teman-teman, ketika kondisi keuanganmu sedang sulit, banyak orang hanya fokus mencari cara mendapatkan uang lebih banyak. Padahal ada satu hal yang dilupakan, yaitu mengendalikan pengeluaran. Bayangkan ini sebuah ember yang bocor. Seberapa banyak pun air yang kamu masukkan, tetapi saja akan tetap habis kalau lubangnya tidak ditutup. Begitu juga tentang uang. Kalau pengeluaran tidak terkontrol, penghasilan sebesar apapun bisa cepat habis. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran, pisahkan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kurangi kebiasaan membeli sesuatu karena sedang bosan atau mengikuti tren. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi untuk sementara prioritaskan hal yang benar-benar penting. Orang yang mampu mengendalikan pengeluaran saat kondisi sulit biasanya akan lebih siap ketika penghasilannya meningkat karena mereka sudah memiliki kebiasaan mengelola uang dengan baik. Poin keempat, tingkatkan nilai dirimu. Kalau hari ini penghasilanmu masih kecil, jangan hanya bertanya bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak. Tanyakan juga kemampuan apa yang bisa saya pelajari agar nilai saya meningkat.
Di dunia kerja maupun bisnis, penghasilan sering mengikuti kemampuan. Semakin banyak masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar peluangmu mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Belajarlah hal-hal baru, misalnya kemampuan berbicara, mengedit video, desain grafis, bahasa asing, bahkan pemasaran digital, ataupun keterampilan lain yang sesuai dengan minatmu. Sekarang belajar jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Banyak materi gratis di internet, yang dibutuhkan hanyalah kemampuan untuk belajar secara konsisten. Jangan meremehkan belajar 1 jam setiap hari. Dalam beberapa tahun hasilnya bisa mengubah hidupmu. Ingat, investasi terbaik seringkali bukan pada barang, tetapi pada kemampuan dirimu sendiri. Poin kelima, cari penghasilan tambahan. Sekecil apapun, jangan merasa penghasilan tambahan harus langsung besar. Justru banyak usaha besar dimulai dari langkah yang kecil. Kalau punya waktu luang, manfaatkan. Mungkin kamu bisa menjadi freelance, menjual makanan, menjadi reseller, membuat konten, mengajar keterampilan yang kamu kuasai, atau menawarkan jasa sesuai kemampuanmu. Mungkin hasilnya belum besar, tetapi jangan melihat jumlahnya saja. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan yang menghasilkan uang dari berbagai sumber. Semakin besar pengalaman yang kamu mendapatkan, semakin besar pula berkembang di masa depan. Jangan malu memulai dari kecil. Banyak pengusaha sukses mulai dari usaha sederhana. Yang membedakan mereka adalah mereka tidak berhenti ketika hasilnya masih sedikit. Mereka terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus mencoba. Karena mereka percaya bahwa kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, melainkan kumpulan dari banyak langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Teman-teman, seperti biasa saya sampaikan satu hal di video ini. Jangan pernah mengukur masa depanmu dari keadaan hari ini. Mungkin saat ini kamu sedang kesulitan, tabungan belum ada, penghasilan masih pas-pasan, bahkan mungkin kamu sedang bingung bagaimana menghadapi hari esok. Tetapi ingat, kondisi hari ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Banyak orang sukses yang kita lihat sekarang pernah berada di titik yang sama. Mereka juga pernah tidak punya uang, pernah gagal, pernah ditolak, pernah merasa putus asa. Yang membedakan mereka bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena mereka memilih untuk terus melangkah ketika orang lain memilih menyerah. Mulailah dari hal-hal kecil, kelola uangmu dengan bijak, terus belajar, tingkatkan kemampuanmu, jangan malu memulai dari bawah, dan jangan takut mulai dari langkah yang kecil, karena setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawamu semakin dekat dengan kehidupan yang kamu impikan. Ingat, kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang apakah kamu terus berjalan meskipun jalannya terasa berat. Percayalah, selama kamu masih mau belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Jadikan kesulitan hari ini sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Karena di suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa sulit inilah yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana.